Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-Nya di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah dipanggil untuk rencana besar. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudaraku, di dalam diri setiap orang percaya ada panggilan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Cara Tuhan memanggil tiap-tiap orang berbeda-beda. Demikian pula Yeremia, seorang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pada awalnya Yeremia merasa ragu dan takut dengan kemampuan yang dimiliki karena merasa diri masih muda, belum cukup pengalaman. Tetapi firman Tuhan kembali meneguhkan dia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku, dengan panggilan Tuhan, seseorang akan menerima kekuatan untuk mengembangkan potensi diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu adalah satu titik tolak seorang untuk dipisahkan dari segala kecemaran dunia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dalam memanggil seorang, Tuhan tak melihat status, tak melihat rupa, tak melihat harta. Manusia melihat apa yang di depan mata,
tetapi Tuhan melihat hati yang rela dan mau dibentuk. Itulah yang dicari Tuhan. Saat seorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya hal itu merupakan awal sebuah panggilan Tuhan. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjalankan fungsi di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Dunia saat ini sedang diliputi dengan kegelapan yang teramat pekat. Karena itu, dunia membutuhkan para pembawa terang. Kristus adalah terang dunia, dan sebagai pengikut Kristus, kita adalah anak-anak terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudaraku sekalian, kita orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Hidup kita menjadi anak-anak terang yang membawa damai sejahtera dan menjadi berkat buat orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang agung dan mulia. Kami semakin mengerti dalam panggilan Tuhan untuk menjalankan fungsi di dunia ini yang mempunyai pengaruh menjadi garam dan terang. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.